Bukan hanya sekedar lauk pauk yang disajikan bersamaan dengan nasi putih saja. Kini, ikan lele dapat dijadikan beragam aneka hidangan santapan. Di tangan pembudidaya ikan lele di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin. Ikan lele diinovasikan menjadi camilan bergizi dengan harga terjangkau. Terobosan ini dimulai oleh warga setempat yang awalnya mencoba untuk mencari peluang usaha di bidang ternak ikan lele, seperti yang dilakukan Siti Sulaiha, sebelum dikreasikan menjadi beragam macam produk olahan dari ikan lele. Hasil budidaya ikan lele milik Siti Sulaiha awalnya hanya sebatas dijual ke para pengepul dengan harga yang cukup murah. Namun karena keuntungan penjualan ikan lele yang diperoleh cukup minim, ia pun mencoba untuk mengkreasikan ikan lele menjadi beragam olahan. Mulai dari lele goreng siap saji hingga beragam camilan seperti kerupuk dan abon. Pemirsa, warga di Kelurahan Sukomoro, Kabupaten Banyuasin berinovasi untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan mengolah seluruh bagian dari ikan lele, mulai dari daging hingga tulangnya untuk dijadikan beragam varian makanan. Lantas bagaimana proses pembuatannya? Mari kita lihat. Berkembangnya usaha ini memotivasi Siti Sulaiha untuk memanfaatkan bagian-bagian lain dari ikan lele yang tidak dimanfaatkan sebelumnya seperti tulang dan kulitnya. Tulang dan kulit ikan lele dimanfaatkan dan diolah menjadi beragam varian makanan lain, seperti kerupuk tulang lele, keripik kulit lele, sambal lingkung, dan bekasam. Tadinya kita hanya punya kolam lele sebanyak 3. Jadi kita awalnya beli bibit, kemudian pembesaran. Kemudian nambah lagi jadi 10. Awalnya kita menjual langsung ke pengepul, Mbak. Lele itu, cuman harganya sangat murah sekali. Hanya dihargai 13.000 waktu itu. Per kilo. Sementara modalnya mungkin kurang lebih 12.500. Olahannya ada kerupuk tulang lele, itu dibuat bermacam-macam juga. Ada kerupuk panggang, ada kerupuk keriting, ada kerupuk pedas dan original. Kemudian untuk dagingnya kita buat abon dan serundeng atau sambal lingkung. Gitu. Kulitnya tadi kita buat kulit lele keripik. Kemudian ada juga bekasam telur lele. Jadi telurnya itu kita jadikan, kita fermentasi untuk menjadi bekasam, itu makanan khas Sumatera Selatan.
Proses budidaya ikan lele yang cukup mudah menjadi salah satu alasan Siti Sulaiha menggeluti usaha ini. Belum lagi penggemar ikan jenis air tawar yang tinggi protein ini juga cukup tinggi, sehingga dinilai berpeluang besar untuk meningkatkan perekonomian. Proses pembudidayaan ikan yang dikenal memiliki tubuh yang licin, pipi memanjang, serta mempunyai kumis panjang yang mencuat di sekitar mulutnya ini ternyata hanya membutuhkan waktu 2,5 bulan saja. Setelah dipanen, ikan lele ini kemudian langsung diolah menjadi berbagai kreasi pangan. Dan setiap bahan baku yang akan digunakan nantinya akan dipisah terlebih dahulu. Ikan lele yang sudah dipisah dari tulang dan kulitnya akan diolah menjadi abon. Kulitnya akan diolah menjadi keripik, sedangkan tulang ikan lele akan menjadi bahan baku yang digunakan dalam pembuatan kerupuk tulang ikan lele. Iya. Untuk proses pembuatan kerupuk tulang lele cukup mudah, hampir menyerupai pembuatan kerupuk pada umumnya. Hanya saja nantinya diperlukan proses presto untuk melunakkan tulang ikan lele yang sudah dipisah dari dagingnya. Proses presto sendiri memakan waktu kurang lebih 2 jam. Tulang yang sudah lunak ini kemudian dihaluskan dengan mesin penggiling sampai benar-benar halus. Setelah selesai akan dicampurkan beberapa adonan lainnya untuk pembuatan kerupuk.
Setelah adonan jadi, kemudian dibentuk lonjong menyerupai pempek lenjer dan dikukus hingga matang. Oh langsung, mak masuk YouTube. Seperti pempek lenjer. Ya kita rebus. Terus kita rebus, kita masak lagi. Jika sudah tercium aroma yang harum dan dirasa sudah matang, adonan kerupuk dipotong-potong menggunakan mesin pemotong kerupuk, lalu dijemur sampai kering dan digoreng. Setelah itu baru dapat dikemas.
Ya, berawal dari dulu sering ikut di sini kan, saya kan anggota PKK juga, pernah ikut kita pelatihan bikin abon di sini ya. Nah, lama-lama karena kita warga sini sering terapi, jadi ibu mau buat tim kan, karena kalau sendirian nggak mungkin ini jalan kan. Jadi mungkin sekitar tahun 2019 baru ikut gabung kan. Bagus sih, kita jadi banyak pengalaman, jadi tahu bahwa lele ini manfaatnya ternyata banyak sekali ya, untuk kalsium, untuk kecerdasan anak, dan untuk ngisi waktu senggang ya itu tadi, kalau waktu pengemasan kita bantu di sini pemasaran. Jadi ikut juga dari menjadi anggota IPMI juga akhirnya kan kita. Jadi banyak ilmu pengetahuan tentunya, karena sering juga kan dikirim ibu ada pelatihan apa, kita yang berangkat kayak saya ibu sibuk gitu. Kelontongan, jadi kami juga pengen itu, jadi bisa pakai alat. Sementara untuk proses pembuatan keripik kulit ikan lele hampir sama dengan proses pembuatan keripik pada umumnya. Hanya saja bahan baku yang digunakan adalah kulit ikan lele yang sudah dipisahkan dari dagingnya. Untuk olahan yang satu ini biasanya menggunakan ikan lele dengan ukuran besar atau beratnya mencapai 4 kg. Ini dimaksudkan agar proses pengolahannya nanti lebih mudah. Ini kulit ini mengandung banyak kalsium. Kalsiumnya dari kulit. Ya pemirsa, di sini adalah salah satu usaha yang ada di Kelurahan Sukamoro, Kabupaten Banyuasin. Di sini ada keripik yang diolah dari kulit ikan lele. Nah, bagaimana rasanya? Bu, ini saya coba Bu ya. Oke. Rasanya gurih sekali ternyata. Nah, ini sekarang kita akan melakukan proses pengemasan. Bu, ini saya boleh bantu untuk mengemas? Oke. Inovasi produk dari bahan baku ikan lele ini dipasarkan melalui berbagai media, mulai dari penjualan di toko, dijual di warung atau pasar, hingga pemasaran secara online melalui media sosial. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp20.000 per bungkus, tergantung jenis produknya. Selain harganya yang murah dan rasanya yang enak, camilan dari bahan baku ikan lele ini juga tinggi akan kalsium dan fosfor yang baik untuk tubuh. Di sini bermacam-macam olahan Mbak, ada abon lele, sambal lingkung lele, kemplang tulang lele, bahkan ada abon tulang lele juga. Terus untuk pemasaran dari hasil tadi kemana saja? Pemasaran kita di gerai sini ada, di tempat teman-teman ada, terus banyak juga sih yang via telepon kayak gitu. Jadi jual online juga Bu? Iya. Kalau untuk luar kota ada juga? Ada banyak. Kita mengirim sendiri berarti? Ke kota mana aja? Pernah ke OI, Oki, dusun apa lagi ya? Prabu Mule, bahkan ke daerah Jawa. Sudah. Palembang kita di sini kan sekitaran Palembang Banyuasin dengan Palembang kan berdekatan lah, pasti itu. Karena memiliki target pasar yang cukup tinggi, pemesanan produk olahan dari ikan lele ini juga banyak diminati oleh masyarakat dari luar Kabupaten Banyuasin. Bahkan tak jarang, banyak juga warga yang sengaja menyempatkan diri untuk mampir dan berkunjung ke lokasi ini untuk membeli produk olahan dari ikan lele sebagai oleh-oleh dari Kabupaten Banyuasin. Oh, kami aslinya itu dari Oki. Ya. Ini habis belanja apa nih? Ini dari lihat habis belanja keripik, terus apa? Kerupuk tulang lele kan, 2 varian ya. Sama
sambal lengkung sama abon. Anak saya paling suka abonnya itu. Iya. Ini sudah sering beli berarti Bu ya? Sudah sering. Ya, kadang 2 bulan kami ke sini kan sekalian terapi kan, bawa anak-anak refreshing. Ya, di zaman corona ini daripada ke mall mendingan di sini saja. Ya. Biasanya kita beli apa aja nanti? Biasanya ya yang paling favorit abon sama ke kemplang tulang lele. Kenapa tuh? Meski begitu, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam pengembangan usaha ini. Salah satunya ketersediaan alat untuk proses pengolahan produk-produk dari ikan lele. Namun inovasi dari kreativitas masyarakat di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Talangkelapa, Kabupaten Banyuasin ini perlu diapresiasi. Karena produk olahan yang dibuat oleh warga setempat turut mendukung konsep zero waste yang memanfaatkan seluruh bagian dari ikan lele untuk diproduksi. Pemanfaatan seluruh komponen ini juga menjadi upaya pencegahan penyebaran sampah di lingkungan sekitar. Di samping itu, kehadiran usaha ini juga turut menopang perekonomian masyarakat sekitar yang terlibat. Dengan tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi hasil olahan dari ikan lele ini, tentu memberikan peluang besar agar usaha ini dapat terus berkembang ke depannya. Ya pemirsa, telah kita lihat beragam olahan dari ikan lele yang ada di Kelurahan Sukomoro, Kabupaten Banyuasin, di mana masyarakat di sini memanfaatkan seluruh bagian dari ikan lele, mulai dari daging, tulang, hingga kulitnya untuk diolah menjadi beragam makanan. Dan tentunya ini juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ada di daerah lainnya di Sumatera Selatan. Demikian Ini Sriwijaya kali ini, jangan lupa untuk saksikan Ini Sriwijaya di episode selanjutnya.